Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, pernah gak sih Anda punya momen di mana ingin melakukan sesuatu hal tapi belum dilakuin, pikirannya udah kemana-mana, udah memikirkan hal yang buruk aja, hingga akhirnya stres dan juga overthinking. Pernah nggak? Kalau Tasya sering ya, pengakuan pribadi. Tapi semoga saja ini menjadi pembelajaran di pagi hari ini, di mana kita bisa belajar bersama-sama apa sih sebenarnya overthinking dan gimana caranya kita bisa mengatasi hal ini. Tasya Rustam akan menemani Anda sambil kita belajar bareng-bareng di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Emotion bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang banget Kamis pagi bisa menyapa Anda lagi. Dan tentunya salam antusias. Salam antusias yes. Pak Anthony. Yes. Ini kayaknya 1 jam ke depan bakal banyak saya merasa tertampar-tampar. Karena gue banget ya. Karena gue banget yes. gitu. Karena kebanyakan mikir. Bahkan suami saya sampai bilang, kamu nih kebanyakan mikir. Jadi stres, rambut rontok gitu. Berarti mesti ngikutin apa yang dikatakan Naga Bonar yang filmnya dibikin ulang juga kan. Yes. Janganlah kau kebanyakan mikir. Kadang bener ya, walaupun filmnya lucu juga, tapi ternyata bener real begitu ya Pak Anthony ya. Karena kita ngomongin seputar ketika Anda overthinking. Yes. Nah Pak Anthony, izin untuk kita share dulu ya pertanyaannya di pagi hari ini untuk Anda smart listeners yang mau bergabung. Pernah gak sih merasa overthinking tentang sesuatu, dan kapan itu dan gimana kejadiannya? Anda boleh bergabung ya di 0812 11 12 959 di kesempatan kali ini. Dan kita akan bahas nih seputar hal ini. Kenapa Pak Anthony bahas seputar hal ini? Saya pede nih, apa gara-gara saya yang tukang overthinking jadi dibahas? Iya benar. Atau gimana nih Pak Anthony? Gara-gara saya terinspirasi oleh kehidupannya host saya. Maka pada kesempatan pagi hari ini Smart Listener, saya mengangkat topik ini. Soalnya ada mak-mak di depan saya soalnya yang overthinking. Jadi kepedean yes, bener. Tapi karena memang topik ini topik yang ngetren banget ya, dan banyak dibahas. Kemudian kita juga bilang bahwa fenomena ini menjadi sangat rentan dan sangat banyak terjadi. Terutama dikatakan gini, based on statistik itu 75% itu dialami sama mereka-mereka di usia produktif. Jadi 75% itu usia 25, 35 itu banyak ngalami overthinking. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu agak sedikit menurun sih, 52% itu di usia 45, 55 gitu kan, ya. Dan terus makin turun di usia 65, 75 itu sekitar 20%. Mungkin udah pasrah kali ya. Ya makanya mau tanya kenapa tuh Pak Anthony. Apa yang dipikirin ya udahlah pasrah aja gitu. Menarik ya. Jadi usia makin muda justru statistik menunjukkan kecenderungan overthinking itu akan menjadi semakin banyak terjadi. Nah, itu sebabnya kita bilang ya, dasar dari overthinking itu kan kemudian karena dipikir terlalu banyak, terjadilah kayak seperti anxiety disorder, di mana orang cemas berlebihan. Itu kan dampaknya ke situ, karena pikiran dengan perasaan itu kan nyambung. Nah, itu yang kemudian dampaknya ini yang kita perlu pikirkan. Sebenarnya bukan di pikirannya, tapi dampak dan efeknya. Maka kalau kita belajar dari banyak hal, kadang gini, overthinking itu bukan cuma soal memperlambat kita membuat keputusan atau membuat kita jadi nggak produktif, tapi kadang bisa membuat kita yang akhirnya jadi menyesal seumur hidup. Jadi gini aja deh, pada pagi hari ini sebagai pembuka awal kita kasih contoh ya, bagaimana kalau kita bicara tentang bisnis, banyak yang gara-gara overthinking akhirnya kemudian disesali gitu. Contoh misalnya, dulu kan kita kenal Yahoo begitu sukses, begitu berhasil. Jauh lebih sukses waktu itu sebelum Google belum ada apa-apanya. Nah, pernah tuh 2 kali ada kesempatan di mana Yahoo punya kesempatan untuk mencaplok atau membeli Google.
pertama-tama itu ceritanya di tahun 1998. Ceritanya si pendiri Google itu, si Larry Page sama Sergey Brin itu kan sebenarnya pingin melanjutkan studi doktoralnya. Datanglah ke Yahoo, gue mau jual dong. Waktu itu cuma $1 juta. Ditolak dong. Ya duit waktu itu memang banyak sih, ditolak dong. Karena memang waktu itu namanya Google juga belum kemana-mana. Akhirnya kemudian mereka sesali karena ternyata Google bertumbuh. Sampai pernah ada kesempatan lagi di tahun 2002. Karena kan pertumbuhan akumulasi dari nilai Google makin tinggi, akhirnya mau dijual. Jualnya adalah kali ini 5M US dollar. Kebayang gak sih berapa kalau dihitung itu, berapa kalau dirupiahkan? 5 miliar US dollar. Yahoo, masa segitu? Mahal banget gitu kan. Oke deh, pikir dulu, pikir. Waktu itu CEO-nya Terry Semel, dan akhirnya memutuskan setelah dipikir panjang, nanti bakal seperti apa dan sebagainya. Akhirnya kemudian ditolak. Sampai sekarang mereka nyesel karena nilai Yahoo itu jauh lebih besar dari angka itu sekarang ini kan. Nah, nilai Google. Bukan ini. Dan itu yang disesali Yahoo sampai sekarang. Jadi kadang terlalu banyak mikir membuat kita nggak mengambil action yang akhirnya membuat kita jadi nyesel gitu. Ya, dan penyesalan itu bisa seumur hidup. Atau misalnya contoh di tahun 1975. Kodak itu kan perusahaan kamera terkemuka pada waktu itu tahun 1975 gitu loh. Waktu itu dia punya engineer di R&D namanya Steve Sasson. Steve Sasson itu siapa? Steve Sasson adalah orang yang terkenal di dunia sebagai pencipta kamera digital pertama di dunia. Itu dari mana? Kodak. Tapi problemnya adalah waktu ketika si Steve Sasson ini memperkenalkan kepada manajemen pikir, kita pikir-pikir dulu ya. Jangan di launching dulu, mikir dulu. Mikir lama banget gitu. Karena salah satu pertimbangannya adalah ini kamera digital kalau udah di launching itu pasti bakalan mematikan film. Karena waktu itu kan masih menggunakan film yang mereka jual. Iya, Kodak pemain utama ya. Pemain utama yang kamera yang menggunakan film itu. Wah, ini nanti kalau diperkenalkan film-film ini jadi nggak ada gunanya dong. Mikir, akhirnya nggak jadi. Yang sampai sekarang mereka sesali. Jadi pelajaran tentang overthinking Smart Listener pada pagi hari ini adalah bahwa kadang karena overthinking itu membuat kita tidak membuat keputusan yang baik. Jadi ternyata tidak selalu overthinking itu identik dengan pengambilan keputusan yang bagus. Justru kadang kita terlalu banyak pertimbangan ini dan itu, kita satu kehilangan momentum, yang kedua justru akhirnya malah bukan keputusan terbaik yang kita bikin, justru keputusan yang blunder yang akhirnya kemudian kita sesali gara-gara overthinking itu. So nanti kita juga akan bicara juga sih sebenarnya apa beda overthinking dengan berpikir kritis, itu ada bedanya. Tapi yang jelas pada kesempatan ini adalah kita berusaha untuk menghindari terutama overthinking yang membuat akhirnya hidup kita menjadi lumpuh. Oke. Dampaknya luar biasa banget ya. Dan ayo Tasya sadar. Karena banyak berpikir itu juga malah bisa membuat kita ada anxiety itu tadi. Pak Antoni juga sempat menyinggung ya. Jadi ada takut misal mau wawancara nih besok udah overthinking atau banyak mikir kira-kira besok akan seperti apa ya, pertanyaannya apakah akan susah ya. Malah kemudian akhirnya malamnya tidurnya nggak pulas, kurang bisa tidur dengan ini pada waktu ketika besoknya malah berpikir kita nggak jernih. Nah kayak gitu loh. Jadi gini, kalau kita perhatikan yang sering kali terjadi Mbak Tasya, orang yang overthinking nggak bisa membedakan prioritas berpikir masalah. Semuanya tuh prioritas satu gitu. Dan itu yang membuat orang-orang yang overthinking jadinya berpikir terlalu banyak hal. Nggak bisa membedakan, oh ini sebenarnya sesuatu yang sepele, ya udahlah, ya udah putusin aja gitu. Toh kalau salah, ya udahlah bisa beli lagi misalnya. Semuanya dipikirin gitu dan jadi prioritas pertama. Dan itu yang kemudian membuat hidupnya orang overthinking itu tambah ruwet. Oke. Padahal hidup udah ruwet ya, tapi ditambah ruwet lagi. Aduh. Oke, Smart Listeners, kita jeda dulu sejenak ya. Kita masih akan membahas seputar hal ini. Pernah gak sih Smart Listeners Anda merasa overthinking tentang sesuatu? Dan kapan itu? Kemudian bagaimana kejadiannya? Boleh mungkin sharing bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini 0812 11 12 959. Kita mau lebih kenalan lebih jauh begitu ya
ya dengan overthinking yang mungkin ini merupakan sebuah hal yang pernah Anda rasakan atau bahkan sering dirasakan, tapi kadang-kadang kita nggak kenal banget begitu ya Pak Antoni. Jadi karena kita nggak kenal ya, kita nggak bisa ngatasinnya, kita nggak tahu gimana caranya untuk bisa menghadapinya. Kami menunggu atensi Anda sekali lagi di 0812 11 12 959 dan kita jeda sejenak masih dalam program Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, Anda pernah nggak sih overthinking? Kapan dan gimana kejadiannya? Sharing yuk di kesempatan pagi hari ini bersama dengan kami dalam program Smart Emotion, karena kita masih bahas seputar overthinking. Kenapa ya kita bisa overthinking, dan ketika kita overthinking itu apa sih yang bisa terjadi? Tadi Pak Antoni membuka dengan sebuah hal yang oh ya, real ya, ternyata itu bisa membuat hal yang demikian begitu ya Pak Antoni. Bisa membuat cemas yang berlebihan, bahkan ada juga penyesalan lewat tadi Pak Antoni sudah cerita ada pengalaman-pengalaman yang terjadi. Tapi kita mau kenal lebih jauh nih Pak Antoni, sebenarnya overthinking itu apa, walaupun mungkin sering dirasakan, tapi secara teoritis itu seperti apa? Ya, orang sering kali men-self-diagnose sendiri ya, aku kayaknya overthinking. Nah, literatur referensi buat kita adalah bukunya Eric Robertson yang menulis Breaking Overthinking. Nah, prinsip dari overthinking itu sendiri adalah ketika orang memikirkan sesuatu secara berlebihan, excessively thinking about something. Ya, nah jadi satu kalimat ini saya kutip apa yang dikatakan oleh Eric Robertson di bukunya itu. Dia bilang gini, overthinking is when you excessively analyze, evaluate, ruminate, and worry about certain things to a point where it starts affecting your mental health because you simply can't stop. Ya, jadi overthinking adalah suatu ketika kamu memang analisa secara berlebihan, mengevaluasi, memikirkan berulang-ulang serta khawatir akan sesuatu sampai-sampai hal itu mulai mempengaruhi mental healthmu karena kamu nggak bisa berhenti untuk memikirkannya. Makanya definisi paling gampang tentang overthinking itu kan ketika kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Ya, itu prosesnya. Jadi misalnya contoh, kita macam-macam lah ya, khawatir, bingung, membayangkan. Misalnya contoh, ada loh yang overthinking, saking overthinkingnya ada orang yang bangun pagi aja udah overthinking, nanti bakal terjadi apa ya, nanti di kantor saya mesti pakai apa ya, mesti ini dan sebagainya. Itu udah menghabiskan 30 menit sendiri. Sampai di kantor,
ini nanti gimana ya kerjaannya dan sebagainya. Jadi ada orang yang memang otaknya itu terlalu aktif untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ya. Atau misalnya kadang gini, mau ngerjain sesuatu, ngerjain proyek lah misalnya, memikirkan inilah, memikirkan itu, sampai-sampai akhirnya kemudian malah proyek sendiri nggak jalan-jalan. Ini pernah kejadian. Jadi ceritanya, ini ada sayembara untuk bikin lomba storytelling, ya. Ini waktu itu, ini yang kami alami. Jadi salah satu peserta kami kenal di klien lah ya, di klien, dan kami yang kebetulan jadi jurinya, kemudian jadi di acara storytelling itu. Storytelling itu artinya mereka harus bikin video dan sebagainya. Akhirnya salah satunya cerita, kan waktu setelah deadline-nya selesai, saya tahu sebenarnya dia mempersiapkan. Saya tanya, loh, kenapa aku tidak melihat karyamu dimasuk di bagian dari yang sayembara? Ya Pak Antoni, Pak, sebenarnya Pak, tahu nggak? Saya tuh udah mempersiapkan skripnya. Saya itu sampai belanja online untuk kamera, untuk recordingnya dan sebagainya. Saya udah loh Pak. Terus kenapa nggak ini? Ya Pak, habis mikir-mikir nggak tahu ini nggak jadi. Terus mikirin ganti lagi. Akhirnya deadline. Kemudian akhirnya nggak terwujud Pak. Sorry ya Pak gitu. Saya cuma berpikir, nah inilah contoh gejala overthinking gitu. Kebanyakan gitu. Mendingan kamu bikin satu, iyalah banyak topik sih, banyak di pikiran kita gitu. Mendingan mikirin satu topik tapi kemudian jadi gitu, daripada kemudian memikirkan akhirnya ujungnya nggak jadi gitu. Nah ini contoh, kadang-kadang kenapa seringkali kita sering berpikir sesuatu secara berlebihan untuk sesuatu yang akhirnya proses berpikir itu sendiri nggak kelihatan dan orang nggak melihat hasilnya sama sekali. Tapi itulah yang banyak terjadi pada kebanyakan dari kita. Ya. Oke, gimana kita bisa tahu Pak Antoni? Ya. Karena gini, kalau saya yang alami begitu ya Pak Antoni, apalagi kalau mau liburan itu udah stres banget tuh. Oke, ya. Ya kan, mikirin nanti berangkatnya pakai apa. Kalau misalnya maunya pakai pesawat, ketika pakai pesawat terbang, ini nanti anaknya gimana? Ya. Nanti ketika kita jam berapa kita harus berangkat, udah di sana duduknya harus di mana, gitu udah mikir. Nanti apa ya yang mau dilakukan sambil nunggu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya saya juga bingung begitu ya. Kenapa sih saya mikirin hal itu kan? Padahal let it flow aja juga bisa begitu kan? Apakah benar-benar bisa nggak karena banyak hal yang dieksplor di otak atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi kita harus bisa membedakan antara berpikir overthinking sama berpikir mengantisipasi. Ya, dalam kejadian itu. Kalau kita mengantisipasi berarti kita memikirkan baik nggak baik sebenarnya. Karena kan kita memikirkan kemungkinan ke depan. Kalau misalnya contoh kalau naik pesawat nanti anakku nanti rewel mesti gimana dan aku mengantisipasi dong. Misalnya apalagi mandi kecil berarti aku siapin misalnya susunya kayak apa kayak dan sebagainya gitu loh. Sampai ini kalau popoknya sampai ini dan sebagainya berarti aku mengantisipasi. Nah, orang yang berpikir antisipatif dia tuh kayak punya checklist. Oke, aku mengantisipasi ini. Ketika antisipasi ini selesai, ya udah selesai gitu loh. Dia bisa memikir yang lain. Nah, orang yang overthinking enggak. Kayaknya orang yang overthinking itu punya kenikmatan tuh memikirkan pikirannya itu. Jadi mikirin nanti itu terus nanti kalau gimana, terus popoknya kalau sampai ini gimana. Oh iya ada sebagainya. Oh ya aku siapin popok. Tapi jadi sudah diantisipasi masih dipikirin lagi secara berlebihan. Jadi over, jadi eksesif makanya kita bilang. Itu yang membedakan. Jadi sebenarnya overthinking itu awalnya normal untuk mengantisipasi sesuatu. But when it's too much, menjadi terlalu berlebihan dan terlalu banyak, nah disitulah sebenarnya kita mengatakan overthinking kemudian menjadi sesuatu yang merusak, ya, dan kemudian mengganggu. Apalagi setelah overthinking, nothing, kita nggak melakukan apapun kan gitu, ya. Itu loh yang sebenarnya yang harus kita bedakan gitu. Ada nggak hal-hal yang bisa membedakan begitu yang ini nih, oh ya ini udah overthinking nih, ini kita harus berhenti nih begitu, atau seperti apa sih Pak Antoni? Jadi gini, ada beberapa indikator untuk mengatakan kita cenderung overthinking nggak sih sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan, ini menarik dari ketika kita bicara mengenai tadi di Eric Robertson itu, ketika di buku Breaking Overthinking itu ada beberapa pertanyaan yang dia ajukan sebagai indikator gitu. Misalnya contoh, apakah Anda telah masuk yang selalu sadar dengan apa yang Anda pikirkan dari waktu ke waktu?
Oke. Ya, ini bukan mindfulness loh ya, Iya, iya. tapi lebih kepada mikirin apa yang saya pikirin gitu. Oh, Ya, oke. ya. Nah itu. Kemudian, apakah Anda sudah berusaha untuk mengendalikan pikiran, tapi pikiran tetap aja kemana-mana. Nah, itu juga bagian dari orang yang overthinking, ya. Atau terjebak dalam situasi di mana Anda banyak memikirkan sesuatu, tapi apa yang Anda cemaskan itu ternyata nggak terjadi sama sekali. Ya, jadi cemas ini nggak terjadi. Bisa jadi kita orang yang terlalu cemas berlebihan, overthinking sesuatu. Ya. Atau kata Ray Robinson gini, apakah Anda seringkali merencanakan sesuatu sehingga malah akibatnya Anda nggak sempat untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang rencanakan. Jadi lebih dimikirinnya daripada melakukannya. Ya, itu juga bagian dari overthinking. Atau kata Ray Robinson, apakah Anda termasuk yang sulit untuk mengambil keputusan untuk hal yang sebenarnya sepele? Dan termasuk juga kata Ray Robinson yang termasuk overthinking adalah apakah kamu mulai merasa terganggu, sadar, iya kenapa seperti itu, dan orang-orang memberikan komentar terhadap dirimu, kamu kebanyakan mikir loh, sampai kemudian kita sendiri sebenarnya terganggu dengan apa yang kita pikirkan. Nah itu adalah bagian dari overthinking juga. Nah kalau kita mengalami seperti itu, nah ini bagian dari gejala-gejala orang yang kita katakan overthinking gitu. Oke. Ya, jadi kita mengatakan bahwa harus kita bedakan sama berpikir antisipasi tadi. Oke. Ya. Baik, Pak Antoni, apakah orang-orang overthinking ini ya tipikal orang yang nggak bisa fokus aja atau tidak bisa memfokuskan sesuatu hal yang dia pikirkan? Bukan nggak fokus, cuma dia memikirkan terlalu banyak aspek. Aspek inilah, nanti itulah, nanti kalau begini bagaimana jadinya lah. Jadi bercabang-cabang itu banyak gitu loh. Kayak seperti pohon itu, ranting, habis itu ranting ada daun ranting kecil lagi gitu. Jadi bercabangnya banyak. Dan itu yang membuat, karena dia scattered, berpikir terlalu banyak, pikiran kan seperti itu. Otak itu kan pada dasarnya aktif. Dia perlu membutuhkan sesuatu. Nah ketika diikuti jadi terlalu banyak. Gini lah, orang yang overthinking bukan nggak fokus gimana, dia memfokuskan pada hal, terlalu banyak hal. Nah makanya kita bilang challenge buat orang yang overthinking adalah ketika dia memikirkan sesuatu, alangkah bagusnya itu ada action yang mengikuti. Makanya salah satu latihan buat orang-orang overthinking adalah ketika kamu memikirkan sesuatu, udah actionnya apa, lakukan sesuatu, udah antisipasi, jadi langsung dilakukan. Sementara overthinking itu kadang-kadang yang sering kali terjadi pada mereka adalah dia enjoy di pikirannya itu, mengantisipasi tapi nggak melakukan apapun gitu. Oke, jadi nggak ada hal yang dilakukan ya. Mau Capek bikin di pikiran skripsi, dia. mau bikin skripsi, judulnya banyak banget gitu. Akhirnya 1 semester lewat hanya mikirin judul, kau coba. Ya. Oke. Baik. Iya kan? Pak Antoni, kita harus jeda dulu nih sejenak ya. Tapi pertanyaan dari saya selanjutnya, sebenarnya ini tuh keturunan atau sebenarnya hal yang dipelajari sih? Karena kan namanya manusia kan berbeda-beda begitu ya. Apakah ini karena keturunan kah atau hal yang ya bisa dipelajari semenjak dewasa gitu? Apalagi tadi ada Pak Antoni juga mengatakan datanya gitu, orang yang ada di usia-usia produktif nih justru yang banyak overthinking. Nah ini gimana? Kita jeda dulu sejenak ya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Emotion ketika Anda overthinking. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas.
Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Anda yang mendengarkan kami di pagi hari ini, yang mungkin masih di perjalanan begitu ya, boleh loh bergabung bersama dengan kami. Pernah gak sih Anda merasa overthinking terhadap sesuatu, dan kapan dan gimana kejadiannya? Boleh sharing, boleh bercerita, atau mungkin Anda ada yang menjadi pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh sekali lagi di 0812 11 12 959. Pak Antoni, overthinking itu turunan atau sebenarnya sesuatu hal yang kita pelajari dari lingkungan? Oke, jadi ini menarik nih. Kalau kita lihat beberapa data penelitian, misalnya jadi jurnal Molecular Psychiatry, ada satu penelitian yang Perth menemukan ada kromosom 9 yang membuat kalau kromosom 9 ini muncul, orang dengan kromosom 9 ini punya kecenderungan cemas, cemas untuk berpikir sesuatu. Jadi akhirnya kemudian disimpulkan pengaruh generik itu sekitar 26% terhadap overthinking. Jadi ada faktor memang mau nggak mau ya habis turunan gue memang kayak gitu. Jadi ternyata ada benarnya juga. Jadi 26%. Tapi yang menarik juga adalah female, cewek, cenderung akan lebih gampang overthinking dibandingkan cowok. Karena bagian prefrontal cortexnya, bagian depan yang mikir, merencanakan, itu jauh lebih luas dibandingkan cowok. Jadi cewek itu punya kecenderungan untuk lebih overthinking dibandingkan cowok. Wow, fact ya berarti ya. Kalau saya tuh kalau ngobrol sama suami Pak Antoni sering mikirnya tuh sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi dia tuh bilang stop katanya. Kamu kejauhan, mikirnya sini dulu, sekarang dulu. Berarti real ya, fact real. Begitu. Betul. Karena mengantisipasi kan, mungkin buat cewek itu mengantisipasi cowok ya udah yang praktis saja kali ya. Nah itu, tapi sekali lagi itu nggak jadi, meskipun data seperti ini tersedia, itu tetap tidak jadi alasan, excuse bahwa tuh kan benar kata Pak Antoni memang seperti itu. Artinya gini, justru semakin kita harus mengantisipasi. Jadi challenge saya dengan orang-orang overthinking adalah it's okay untuk memikirkan, ya. Jauh lebih baik daripada orang yang memikirin sama sekali. Itu kan bahaya banget gitu loh. Ya orang yang gak peduli, orang yang gak cemas sama sekali, orang yang don't care tentang resiko dan sebagainya. Jauh lebih baik kita punya orang yang overthinking gitu. Cuman problem terbesar sekali lagi dengan orang overthinking adalah ketika dia memikirkan banyak hal, tapi no actionnya, gak ada hasilnya, gak ada resultnya. Itu loh yang jadi masalah sama orang-orang overthinking sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu terjadinya at certain moment kah? Atau ya kayak misal kalau perempuan kan mikir mau liburan misal, atau mau belanja sesuatu, atau mau menghadapi sesuatu yang besar, atau in every moment in their life, Pak Antoni. Nah, orang overthinking cenderung almost in every aspect of the life. Nah, itu yang membedakan. Makanya saya bilang orang yang overthinking, makanya jangan cepat juga menjudge. Lu overthinking lu. Nggak seperti itu. Ada orang yang memang hanya dalam certain aspek dia akan memikirkan pertimbangan panjang tentang sesuatu gitu. Tapi ada orang yang hampir semuanya
dipikirin secara mendalam. Seperti yang saya bilang, dia nggak bisa membedakan mana yang penting, mana yang sepele gitu. Nah, itu masuk dalam kategori sebagai orang yang overthinker gitu. Ya, jadi pada kesempatan ini bagus juga buat kita untuk mengklarifikasi ciri-ciri yang lebih spesifik dari orang overthinking itu. Satu, ya, dia punya banyak pertimbangan saat mau melakukan sesuatu. Ya, meskipun sepele sekalipun gitu. Ya, mau pakai baju apa ya, udah pakai, cari aja lah yang nyaman dan sebagainya, asal nggak mirip-mirip aja pakai baju itu ya udah gitu. Tapi orang thinking bisa mikirin bisa sampai 1 jam hanya untuk mikirin mau pakai baju apa, ya. Itu satu hal, ya. Dan ada banyak rasa cemas sebelum mengambil keputusan, ya, khususnya memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Cemas banget mikirin ini itu. Dan seperti tadi kata Ray Robinson, itu adalah banyak di antara yang dicemaskan itu justru malah nggak terjadi gitu. Ya, berarti apa? Cemas boleh, tapi kalau sampai sering kali terjadi seperti itu, kita harus jadi warning juga. Ya, jangan-jangan sampai kemudian akhirnya yang saya bilang, kita malah kehilangan banyak peluang, kesempatan kecemasin itu. Misalnya contoh, anak dapat beasiswa ke luar negeri. Oh, nanti di luar negeri nanti bakal seperti apa? Nanti kondisinya seperti apa? Karena banyak dipikirkan, aku udah jangan deh misalnya. Dan akhirnya kemudian kehilangan peluang. Ya. Nah, atau sering menyesal melakukan sesuatu. Nah, ini juga salah satu yang terjadi. Padahal itu sepele gitu. Ih, nyesel aku beli belanja di sini. Udah deh gitu kan, harganya juga cuma seberapa gitu. Gak usah dipikirin lah gitu. Tapi nyesel, aduh kenapa sih gitu. Nah, orang overthinking itu menikmati pikirannya. Ya. Atau ruminating, men-create lagi, menciptakan lagi. Wah, itu di sutradara yang luar biasa. Dia pikirkan lagi, ya seandainya tadi itu aku merespon kayak gini, harusnya aku jadi diciptakan. Udah deh, orangnya aja udah berlalu dari situ, udah nggak ada di situ gitu. Udah deh. Nah, orang overthinking, dia cenderung memikirkan sesuatu berulang-ulang. Ya. Dan orang overthinking sulit untuk mengambil keputusan buat sesuatu. Jadi ketika ditanya untuk ngambil keputusan, makan aja itu bisa lama banget gitu. Ya, padahal sepele, udah makan aja gitu kan. Dan kadang-kadang terjebak di dalam lingkaran berpikir yang terus-menerus yang dia sendiri akhirnya nggak bisa putusin gitu. Ya, jadi lingkaran terus kayak berloop banyak banget di pikiran itu. Dia terjebak di situ, ya. Nah, kenapa ya aku mikirin ini, bingung. Tapi kenapa ya pikirin? Jadi dia bisa memikirkan tentang cara dia berpikir gitu. Ini kan capek ya, Pak. Ya. Capek banget ya, menguras emosi kan, menguras energi. Iya. Untuk berpikir itu aja kan. Menguras energi. Betul. Karena untuk mikirin aja, dan dampaknya itu loh, perasaan itu kan, cemas lah, khawatir lah, sedih lah. Nah, itu bercampur aduk, dan orang-orang yang overthinking cenderung ngalami seperti itu. Dan saya masih ingat beberapa bulan lalu, salah satu peserta saya datang dan dia cerita, "Pak, saya itu capek, Pak." Dan akhirnya dia cerita, dan akhirnya saya mendengar kisahnya bagaimana setiap pagi dia mikirin ini, mikirin itu. Memang sih dia harus jadi tanggungan di dalam keluarganya gitu. Saya terus mikirin ini, kalau saya kemudian kenapa kalau saya sakit, terus saya ini dan sebagainya, terus gimana gitu. Buat saya di akhir obrolan saya cuma bilang gini, nyatanya kan ibu sekarang belum sakit. Ya sudah, antisipasi aja, syukuri aja, daripada mikirin malah nanti mungkin malah jadi sakit beneran. Antisipasi aja apa yang dilakukan. Jadi dia udah berpikir mana banyak banget gitu. Dan saya yang mendengar dia berpikirnya itu aja udah capek gitu. Apalagi dia yang berpikir gitu. Ya. Wow. Tapi itu gejala yang sering kali terjadi. Ya. Oke. Wow, berarti kan saya tertampar lagi. Smart listeners, boleh loh misalnya Anda berbagi ya, ada gak sih momen demikian gitu. Berarti ya semoga saja kita bukan termasuk orang yang overthinking ya Pak Antoni, tapi critical thinking, anticipative thinking. Betul. Sebenarnya jadi itu yang kita katakan harus bisa bedakan. Karena gini, dampak buruknya ini yang mesti kita mulai latih. Nah, the good things adalah, since it is your own thinking, you can control it. Jadi karena itu hasil dari pikiranmu sendiri, kamu bisa berlatih untuk belajar. Misalnya contoh gini, oke lah, katakanlah sekarang ini skala cemasmu adalah 9 gitu. Besok-besok
Oh, yang aku cemaskan ternyata nggak terjadi seperti itu. Oh iya ya, seharusnya aku nggak mikirin seperti itu. Bolehlah lama-lama kita makin berkurang gitu. Akhirnya sampai pada level kita mengganggu. Karena gini, problem dengan overthinking itu dampaknya apa sih? Satu, seperti yang saya bilang, no action. Jadi nggak ada langkah-langkah apapun untuk melakukan selain cuma mikirin doang gitu. Nah, karena no action, akhirnya no result juga kan. Dan akhirnya kemudian yang sering kali terjadi di organisasi itu gini. Saya sering kali bertemu sama orang yang overthinking. Dia mikirin sebuah proyek banyak banget. Tapi kan organisasi tidak akan mereward cara berpikirmu. Organisasi akan melihat hasilmu mana. Dan akhirnya at the end, orang-orang seperti ini dianggap tidak produktif, tidak menghasilkan. Karena waktu dia habis untuk memikirkan daripada hasilnya. Karena ujung-ujungnya akan dilihat oleh organisasi adalah hasilnya. Sebenarnya kita kasihan dengan orang ini. Mungkin sebenarnya dia berpikir sangat keras untuk proyeknya itu. Tapi kan, as long as kamu tidak menghasilkan apapun, kamu nggak akan di reward apapun dari hasil cara berpikirmu. Nah, ini loh yang sebenarnya kita katakan tentang orang yang overthinking itu. Ya. Terus karena dia jelimet, akhirnya bukan cuma dia bermasalah, dia akhirnya juga bikin orang sekelilingnya jadi bermasalah. Karena kan jadi ikut mikirin. Ya juga ya. Karena kadang-kadang overthinking itu membagikan kecemasan kepada orang sekitarnya. Sama suaminya. Jadi ikut mikirin. Oh iya, yang tadinya suami ini gak mikirin jadi mikirin gitu. Anaknya, saudaranya, jadi ikut mikirin gara-gara dia jelimet. Terus akhirnya kemudian ya mengganggu. Jadi terganggu buat dirinya, mengganggu juga orang lain. Apalagi kalau misalnya contoh di pekerjaan ya, yang sebenarnya pekerjaannya itu menjadi dasar buat pekerjaan orang lain, the next process kan. Karena menunggu dianya itu kelar, itu akhirnya kemudian nggak kelar-kelar, dan akhirnya juga mengganggu proses berikutnya. Nah, jadi orang juga terganggu. Dan akhirnya kemudian banyak yang terjadi, orang overthinking jadinya nggak happy. Kenapa? Karena jadi banyak mengantisipasi hal buruknya. Akhirnya hidupnya jadi penuh rasa nggak bahagia gitu, nggak bisa enjoy, nggak bisa nikmati. Ya, mengantisipasi apa yang bakal terjadi ketika liburan. Oh, kayaknya liburan. Sampai di liburan udah sampai di sana terus mikirin lagi besok pulangnya pakai gimana ya dan sebagainya. Come on, enjoy, belajar untuk nikmati saat itu, bukan mikirin nanti bakal seperti apa. Nah, orang overthinking dia akan berpikir ke sana. Jadi sekarang udah bertahap-tahap seperti yang Mbak Tasya bilang, bertahap-tahap ke depan. Akhirnya nggak bisa enjoy, nggak bisa mindful, ya. Dan yaitu jadinya emosional, pencemas, gelisah. Dan itu akhirnya kemudian yang namanya emotion is contagious. Jadi menular juga orang-orang sekitarnya. Nah, itu loh sebenarnya dampak buruk dari orang yang overthinking. Oke, banyak ya dampak buruknya ya. Tapi nggak usah khawatir smart listeners dan Pak Antoni. Sekarang saya sudah menyadari aware ABC kan Pak Antoni selalu bilang aware before change. Yes, betul. Sudah aware, oh saya begini, kemudian merubah gimana langkah-langkahnya begitu kan ya. Ketika sudah terjadi itu saya tulis Pak Antoni apa aja yang bikin saya khawatir, apa yang saya pikirkan begitu ya, saya tulis. Kemudian apa yang kira-kira akan terjadi, skenario apa, udah sampai di situ. Kan sering juga ya kadang-kadang kelepasan begitu, mikirin lagi, seneng gitu dengan memikirkan hal yang dipikirkan. Nah, itu ini nih orang overthinking. Makanya oke, stop, udah. Selesai. Jadi udah ada alarmnya sekarang. Betul. Jadi udah. Ya, paling nggak jadi pengingat buat diri kita. Ya udah ada checklistnya. Oke, ini langkah pertama, langkah kedua. Ya udah, as long as kita memikirkan dan kita udah melakukan langkah antisipasinya dan actionnya ada, ya udah gitu loh. Jalani begitu ya. Oke, mungkin Anda punya juga pengalaman yang serupa, smart listeners dengan saya, boleh ya bergabung ya di 0812111299 dan kita akan beralih ke sesi yang terakhir Pak Antoni. Namun kita jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami smart listeners dalam program Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sesi yang terakhir masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Masih ada waktu ya Smart Listeners, tapi nggak banyak. Jadi pasti Anda bergabung di 0812 11 12 959. Anda pernah nggak sih overthinking? Kapan itu dan gimana kejadiannya? Dan mungkin Anda udah selesai dengan hal itu. Ada nggak sih tips atau hal yang mungkin Anda lakukan untuk mengatasi hal itu? Nah, di kesempatan kali ini Pak Anthony masih mau sharing ya seputar gimana sih mewaspadai overthinking yang mungkin kita rasakan. Tapi Pak Anthony, di sisi laki-laki sendiri begitu biasanya Pak Anthony seorang Pak Anthony pernah nggak overthinking di umur produktifnya mungkin sampai sekarang? Iya, terutama kalau itu sesuatu aspek yang sangat besar dalam kehidupan kita ya. Kita pasti akan memikirkan itu secara mendalam. Terus menerus. Cuma kalau dari sisi saya sebagai cowok gitu ya, saya mungkin juga ini tidak mewakili semua cowok juga sih. Ya ada juga cowok yang overthinking juga banyak gitu. Ketika saya memikirkan sesuatu itu, nextnya saya akan pikirkan, kalau ini terjadi, ada nggak hal yang bisa saya antisipasi. Jadi saya akan melakukan itu. Harus ujung-ujungnya ada outputnya. Nah kalau saya udah memikirkan secara itu, ya sudah gitu loh, next. Jadi saya nggak akan membiarkan itu kan terus menerus. Nah hal-hal apa, indikator apa, biasanya saya udah perinci. Nah sekaligus juga sebenarnya pertanyaan Mbak Tasya ini bagus buat kita, pembelajaran kita secara umum untuk membedakan overthinking dengan berpikir tadi, mengantisipasi atau menganalisa. Apa bedanya gitu. Jadi gini, ya, yang perlu banget kita bedakan supaya kita jadi sadar, oh ya ini overthinking atau enggak, ini sebenarnya masih berpikir yang wajar gitu. Nah overthinking itu nggak bisa membedakan mana prioritas mana yang sepele. Semua dipikirin. Nah sementara kalau kita berpikir benar, kita bisa sampai pada titik ini terlalu sepele. Ya udah ambil keputusan aja. Salah, ya udah paling nyesal sebentar. Salah ya udahlah gitu. Misalnya contoh belanja online gitu misalnya. Orang yang overthinking itu bisa mikirin nanti kalau salah gimana, padahal harganya nggak seberapa gitu loh gitu ya. Dan nanti kalau salah beli, kalau harganya ternyata jauh di sana jauh lebih murah gimana gitu. Udahlah gitu. Kalau cuma selisih dikit udahlah. Ambil keputusan saat itu. Nah orang overthinking kadang nggak bisa bedakan. Yang kedua, orang yang overthinking seringkali nggak jelas apa sih yang dipikirin. Banyak banget. Nah sementara seperti pertanyaan Mbak Tasya ke saya, bagaimana sih sebenarnya membuat keputusan itu? Jadi biasanya kalau di saya dengan orang-orang yang belajar berpikir secara analitis, karena baru-baru ini saya bersama dengan tim juga baru mengajar di Singapura tentang decision making and problem solving. Itu kan sebenarnya kita memikirkan. Cuma
ketika kita problem solving itu betul-betul kita pikirkan aspeknya apa aja yang penting, biayanya, sumber dayanya, resikonya, jadi jelas. Ya. Nah, sementara overthinking itu nggak jelas gitu, blur. Semua aspek bercampur aduk jadi satu. Nah, itu yang membedakan. Ya, jadi kalau kamu mau belajar berubah dari overthinking menjadi orang yang problem solver, artinya apa? Kamu harus mulai perjelas indikatornya. Oke, saya mau mempertimbangkan apa? Misalnya contoh, katakanlah tadi misalnya perencanaan mau jalan-jalan gitu. Aspek aja perlu dipikirkan. 1, resiko kondisi di sana. 2, transportnya. 3, apa. Jadi hal-hal yang dipikirkan itu jelas. Nah, ini yang kemudian membedakan akhirnya kita yang tadinya overthinking jadi berpikir yang lebih sistematik gitu. Dan yang terakhir, overthinking itu biasanya pemicunya itu karena cemas. Ya. Dan karena kebiasaan. Jadi tadi menikmati pola berpikirnya. Sementara orang-orang yang berpikir analitis atau berpikir kritis atau berpikir antisipatif tadi, tujuannya adalah problem solving. Pokoknya ujung-ujungnya adalah apa yang harus aku lakukan, hasilnya apa. Nah, jadi itu yang membedakan. Ya, orang ya overthinking itu kadang-kadang dia memikirkan karena dia enjoy. Udah itu dia masih mikir lagi. Jadi itu loh yang membedakan. Nah, dari situlah kita tahu, oh ya kayaknya aku udah overthinking, aku harus men-stop dan aku harus mengalihkan. Benar seperti kata Mbak Tasya tadi, sebenarnya cara satu-satunya untuk menghentikan overthinking adalah menyadari itu dan kemudian mulai berlatih gitu, mengantisipasi. Jadinya merubah dari overthinking jadi problem solving gitu. Ya. Oke. Ibu Erni bergabung bersama dengan kami, Pak Antoni. Selamat Yes. pagi, Pak Antoni. Morning. Yes. Ini akan menjadi PR jika punya pemimpin yang overthinking. Bagaimana caranya menyadarkannya, Pak Antoni? Ya. Nah, biasanya diurai. Nah, overthinking itu kan memikirkan banyak aspek. Bagus nggak? Bagus. Cuma ya itu, terlalu overthinking dan diulang-ulang, akhirnya kemudian menjadi sesuatu yang mengganggu kan. Karena anak buahnya juga jadi merasakan kenapa sih dia pikirin itu terus-menerus. Yang paling bagus adalah ya udah dibuat menjadi lebih sistemik. Ya. Ajaklah untuk meeting. Oke. Apa sih yang Bapak pikirkan, pertimbangkan, udah di breakdown aja. Oke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Oke, yang satu, apa yang bisa kita lakukan, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan, yang ketiga bisa lakukan. Udah ya Pak, udah kita antisipasi ya. Udah selesai gitu. Jadi dengan demikian akhirnya orang overthinking itu lama-lama dilatih. Buat saya adalah merubah dari yang tadi overthinking menjadi pikiran yang problem solving. Fokus. Ya. Oke, baik. Singkat Yes. sekali waktu kita, Pak Antoni, 3 menit lagi, begitu ya. Apa tips untuk mengatasi hal ini? Tadi satu Yes. udah bocor ya, Ya. IBC, Aware Before Change. Ya, bener. Jadi Harus itu tips sadar dari Mbak dulu. Tasya. Bener. Sebagai yang merasakan overthinking, jadi bisa sharing. Jadi gini, pertama-tama adalah keputusan perencanaan itu mesti diambil. Ya. Jadi ini dalam rangka supaya si overthinking itu jangan terjebak. Jadi ujung-ujungnya adalah nanti harus ada sebuah keputusan yang diambil. Ya, supaya kita jangan sampai muter-muter lingkaran setan di dalam pemikiran itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kasih time frame. Karena overthinking itu kadang bisa gak jelas waktunya. Makanya kadang-kadang untuk menghindari terjadi overthinking, apalagi ngerjain proyek, ngerjain sesuatu, kasih time frame. Pokoknya ini harus ada dalam bentuk apa. Jadi dia harus menunjukkan. Jadi mau nggak mau overthinking itu harus bertarung dengan pikirannya sendiri untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Dan gini, kadang ketika kita overthinking dengan sesuatu, kita kan menikmati pemikiran itu, tapi nggak selesai-selesai. Nah, belajar untuk mendelegasikan sesuatu yang di overthinkingkan itu. Misalnya contoh, katakanlah mau resepsi lah, atau mau ada acara. Wah, mikirin nanti masak apa ya ini dan sebagainya. Udah delegasikan ke cateringnya aja biar dia yang mikirin gitu. Gak usah kita yang mikirin. Ya udah kita pastikan aja catering ini bisa dipercaya. Dia udah serahkan kepada overthinkingnya daripada kita mikirin mau mesti masak apa dan sebagainya. Udah serahkan kepada cateringnya dan percayakan kepada mereka. Nah, problemnya adalah overthinking kadang-kadang meskipun udah diserahkan ke cateringnya masih mikirin nanti dia masaknya apa ya, mesti apa ya, nanti mesti ada campuran, nanti mesti ada lauknya berapa, nanti ada lauknya, ada dessertnya apa dan sebagainya. Udah deh serahkan kepada si cateringnya. Jadi belajar untuk mendelegasikan itu juga merupakan salah satu
hal penting. Dan terakhir tips saya adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol, ya. Filosofi stoik itu berlaku di sini. Jangan fokus pada apa yang kita nggak bisa kontrol. Nah, orang yang overthinking kadang-kadang kelewatan batas karena sampai berpikir hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Ini kalau nanti cuacanya kayak begini gimana? Ya udah, kalau cuaca buruk sediain payung aja. Jas hujannya disiapin aja buat anak-anak dan sebagainya. Sudah gitu. Ya, jangan berpikir nanti itu. Nanti kalau hujan atau enggak dan sebagainya, hujan atau enggak itu di luar kendalikannya kita. Kita berpikir aja hal terburuk, ya udah kita sediain payung atau jas hujan. Nah, itu loh. Belajar orang-orang yang overthinking itu belajar mesti dia fokuskan pada apa yang bisa dikontrol, bukan hal-hal yang tidak dikontrol. Dan itu akan mengurangi beban overthinker itu dengan banyak banget, ya. Karena overthinker itu orang yang kalau bisa dipikiran seluruh dunia itu dipikirin sama dia. Ya, Wow. ya, janganlah kau kebanyakan mikir. Ya, Jangan. listeners. yes. Oke, Pak Antoni, terima kasih untuk insight-nya dan semoga ini bisa menjadi bagian dari proses begitu ya, smart listeners dalam lebih cerdas secara emosi. Ya. Karena ini kan Betul. mempengaruhi juga ya. Ya, tadi. kehidupan kita, kualitas kehidupan kita dipengaruhi dengan kebanyakan mikir, akhirnya jadi down, cemas, sedih. Jadi akhirnya kualitas hidup kita juga jadi nggak bagus Jadi gara-gara nggak- itu. Padahal ada di usia produktif tapi malah jadi nggak produktif. Yes, betul. Gara-gara kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir. Oke, terima kasih Pak Antoni dan terima Yes, kasih sama-sama. smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung Benar. bersama dengan kami, baik itu di YouTube channel, di radio terestrial mendengarkan kesempatan pagi hari ini, ataupun Anda yang bergabung di WhatsApp kami. Yes. Dan ini dia akhir dari perbincangan kami dalam program Smart Emotion. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Tony Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.